Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali pada pekan Ahad yang pertama di bulan Juni ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang berhasil adalah di antara adabnya adalah as-sabat wa tasabbut. Artinya sabat terus menerus, ya. Menuntut ilmu itu terus menerus, istimrar. Belajar dengan seorang guru, apakah itu satu bidang ilmu atau beberapa bidang ilmu, tapi sampai beres. Belajar satu fan ilmu beres, belajar satu kitab beres, bukan berganti-ganti guru atau bukan berganti-ganti kitab yang tidak sampai selesai, ya. Diperlukan sabat terus menerus, ya. Orang yang hanya belajar satu bagian saja atau beberapa lembar awal dan sebagainya, itu artinya dulu, ya, sebelum kajian Umdatul Ahkam ini, antum pernah hadir dalam, kalau bidang hadis, ya, bidang hadis itu adalah dimulai dari hadis arba'in. Apakah hadis arba'in antum dari awal hingga akhir hadir, atau ketika agak hadir itu mengambil faidah dari teman-teman antum gimana yang kemarin atau membacanya, ya, atau hanya sebagian saja? Kemudian naik ke Umdatul Ahkam, apakah antum hadir tiap pekan atau hanya ngambil bagiannya saja kemudian tidak? Kemudian antum hanya bilang bahwasanya arba'in, saya sudah pernah hadir, saya pernah belajar arba'in, entah berapa hadis. Umdatul Ahkam saya pernah juga. Di bidang bahasa Arab saya pernah belajar Al-Jurmiyah atau yang setingkatnya Durusul Lughah, hanya pernah, ya. Tidak pernah membereskan walaupun satu bab atau satu jilid. Durusul Lughah jilid pertama itu ada 4 jilid, satu jilid pernah enggak? Terus antum belajar yang lainnya hanya sebagian-bagian saja. Jangan jadi pencicip, ya. Pencicip itu dikatakan oleh Al-Utsaimin adalah seperti laki-laki yang sukanya kawin cerai, ya. Nikah, ada yang cantik nikahin, beberapa waktu cerai, ada yang nogelis nikah deui cerai, ada nyicip saja, ya. Itu dikatakan Al-Utsaimin. Jadi diperlukan apa? Diperlukan sabat terus menerus, ya, terus menerus hadir, ya, dari awal hingga akhir, ya, dari awal bab hingga akhir bab, seperti itu. Bukan kitab ini saja, kitab-kitab yang lainnya, kitab tauhid, tafsir, atau pelajaran di sini,
Tauhid, tafsir, ada lagi? Oh, yang lain tematik ya. Terutama yang kata Sunda menghanca itu antum harus bereskan dari awal hingga akhir ya. Dan jangan tergoda dengan hal-hal yang lainnya ya. Misalkan ada tabligh akbar di Bandung itu, atau di Cirebon, atau itu rame ya itu. Ini potong heula. Enggak, biarin saja ya. Udah ada ininya. Diusahakan tuh punya kitabnya, diusahakan punya kitabnya. Sehingga menuntut ilmu itu tidak seperti orang-orang yang lain yang bertahun-tahun dia disebutnya sudah ngaji ya, bertahun-tahun, tapi gitu keneh gitu. Kenapa tidak sabat? Ya, tidak sabat. Hanya selingan, hanya mengecap seperti itu. Ya. Itu adab dalam menuntut ilmu. Dan keberhasilan dalam menuntut ilmu tergantung ketika antum berhias dengan adab tersebut. Segimana antum berada di dalam menuntut ilmu, sebegitu juga antum dapatkan ilmu tersebut. Dan bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Kalau tidak. Seperti itu ya. Masih bab al-ghuslu minal janabah. Ya, bab al-ghuslu minal janabah. Al-ghuslu minal janabah. Apa yang disebut dengan al-ghuslu? Yang disebut mandi adalah apa? Adalah ta'mimul badan bil ma'i. Ta'mimul badan bil ma'i. Meratakan badan dengan air. Artinya seluruh badan dari ujung rambut sampai apa? Telapak kaki, saluhur rambut, sausap dampal itu basah dengan air, yaitu al-ghuslu ya. Jadi kalau antum mandi tidak keramas, itu bukan al-ghuslu namanya. Orang Sunda bilang mandi orai. Nah, orai mandi airnya kepalanya ke atas ya. Al-janabah adalah artinya al-bu'du, jauh. Al-janabah artinya al-bu'du, jauh. Al-janabah juga dikatakan, istilah janabah juga bagi orang yang menjima ya. Al-janabah bagi orang yang jima, dia janabah. Atau orang yang keluar air mani, dia janabah. Jadi janabah dua. Orang yang jima, dia berjanabah, junub. Atau orang yang keluar air mani tanpa tanpa jima adalah janabah. Kenapa disebut janabah? Janabah itu, junub itu dikatakan janabah karena air jauh darinya ya. Air jauh darinya. Masuk ke hadis yang ke-31 ya sekarang ya. Hah? 35. Oh. 35 dalam matan, 31 dalam syarah ya. Ini Umar ya. 35 dalam matan, 31 dalam syarah. Kalau menggunakan syarah Taisirul Alam. Kalau menggunakan syarah lain
Beda lagi penawarannya. Ya, ya. Baik. An Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun. Apakah boleh salah seorang di antara kami tidur wa huwa junubun sedangkan dia dalam keadaan junub? Junub apa tadi? Jima atau keluar air mani? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Apabila salah seorang di antara kalian telah berwudu, falyarqud, maka tidurlah. Wa huwa junubun, sedang dia dalam keadaan junub. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi para sahabat radhiyallahu anhum, hadas dikarenakan janabah ini adalah perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Sehingga hadis yang lalu Abu Hurairah tidak mau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dari jauh kemudian meminggir, ya, tidak mau. Karena bagi mereka ini adalah perkara yang besar. Oleh karena itu dianggap perkara yang besar, iskal di antara mereka. Ya. Ada kemuskilan di dalam pemikiran mereka. Ya. Apakah boleh tidur, ya, setelah junub itu atau tidak? Ya. Boleh enggak tidur? Karena ini perkara besar. Ya. Tidur dalam keadaan junub. Sedangkan tidur itu bisa bangun lagi atau tidak? Ya. Bisa bangun lagi atau tidak? Bismika Allah amutu wa ahya. Dengan nama Allah kami mati dan kami hidup. Ya. Sedangkan tidak bangun lagi dalam keadaan tidak suci. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang terkena janabah di awal malam, ya, karena malam itu dijadikan untuk istirahat, ya, untuk tidur, dan keumuman bila suami istri itu digunakan malam tersebut untuk berjima, keumumannya, ya, kecuali mungkin yang tidak bekerja di siang harinya, ya, atau kerjanya di rumah saja, bebas mau gimana. Itu juga kalau anaknya tidak mengganggu, ya. Oh, malam anak udah pada tidur. Maka bertanya, apakah boleh dia tidur sedangkan dalam keadaan junub, ya, setelah jima? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hal itu. Ya, mengizinkan untuk apa? Untuk tidur. Tetapi dengan meringankan, ya, meringankannya hadas yang besar tersebut dengan wudu yang syar'i, ya, meringankannya artinya tidak hadas yang besar disucikannya dengan mandi, tetapi lumayan diringankan dengan wudu.
maka setelah itu tidak apa-apa untuk tidur, ya, untuk tidur setelah janabah. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini faidahnya? Yang pertama adalah zawajun naum, boleh jawazun naumil junub qabla al-ghusli idza tawadda'a. Bolehnya orang yang junub itu tidur sebelum mandi, ya, apabila dia telah berwudu, ya, apabila dia telah berwudu, boleh, silakan tidur. Walaupun tentang kebolehan, apakah ini juga menjadikan tidak boleh tidur, maka larangannya tidak haram. Faidah yang kedua, anal kamal la yanamul junub hatta yagtasila. Bahwasanya yang sempurna hendaklah tidak tidur orang yang junub itu hingga dia mandi. Yang sempurna adalah apa? Mandi dulu baru tidur. Yang sempurna. Setelah berjima di awal malam, ya, jangan dulu tidur. Mandi aja dulu, baru tidur. Sebagian hadis mengatakan bahwasanya mandi itu juga memberikan semangat kalau mau mengulang lagi, ya, ya, tidak tidur, jadi, ya, yang sempurna adalah mandi. Karena mencukupkan dengan wudu yang tadi, mencukupkan dengan yang wudu adalah merupakan rukhsah, keringanan, ya. Wudu saja itu adalah keringanan. Jadi kalau sudah berjima, ya, suami istri di awal malam sebelum tidur, maka paksakan minimalnya wudu dulu. Khoream oge ngoleset di raranjang terus ke tempat ke kamar mandi wudu, ya, jangan langsung tidur kerek, ya. Walaupun mungkin malas, ya, karena lemes, ya, setelah berjima tersebut, tapi diusahakan minimal berwudu. Yang ketiga, hadis ini memberikan faidah adalah disyariatkannya berwudu sebelum tidur. Disyariatkannya berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Disyariatkannya ini bisa, namanya disyariatkan itu bisa wajib, bisa sunnah, ya, bisa wajib, bisa sunnah, dan ini lebih kepada sunnah, bukan wajib. Idza lam yagtasil, apabila dia belum mandi, ya, disyariatkan wudu sebelum tidur apabila dia belum mandi. Yang keempat adalah karahatun naumil junubi bila ghuslin wala wudu'in. Nah, ini disebutkan karena tadi adalah bukan wajib, cenderungnya yaitu sunnah saja, maka faidah yang keempat karahatun naum, dimakruhkannya tidur bagi orang yang junub tanpa mandi dan juga tanpa wudu, itu makruh, ya.
itu makruh. Baik, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'ala al-mar'ati min muslim idza hiya salamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza hiya ra'atil ma'. Baik. Hadis yang selanjutnya dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah namanya Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah bin Al-Mughirah, dan masyhurnya dengan kunyahnya. Antum lebih mengenal Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah? Ummu Salamah termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam dan termasuk juga yang berhijrah, yang ikut berhijrah, dan tergolong dari fuqaha sahabiyah yang faqih, ya, tentunya di bawah istri Nabi yang lain, Aisyah, karena ya, Aisyah adalah yang paling afdalnya. Beliau adalah wanita yang mempunyai kecerdasan yang sempurna dan mempunyai pemikiran yang bagus, juga keimanan yang shadiq. Suaminya Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, dan Abu Salamah itu adalah anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah itu anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Salamah itu adalah saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah meninggal ketika perang Uhud. Ummu Salamah tentu mencintainya. Jadi Abu Salamah itu adalah anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara sesusuan biasa, ya, sepupuan itu kadang disesukan. Ummu Salamah sangat mencintainya karena apa? Karena itu anak pamannya. Ketika meninggalnya, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja kalau mendapatkan musibah,
Dan di antara musibah adalah kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak. Itu adalah termasuk musibah yang cukup menyakitkan. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala untukku pada musibah ini, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik. Ini adalah merupakan ucapan yang disyariatkan kalau kita mendapatkan musibah, atau juga ucapan untuk yang lain, tentu diganti domirnya, ya. Allahumma ajirhu fi musibatika, misalkan, semoga Allah memberi pahala pada musibahmu, wakhluf laka, dan gantilah untukmu khairan minha, yang lebih baik darinya. Atau dengan bahasa Indonesia juga tidak masalah. Semoga diganti dengan yang lebih baik. Itu doa kepada orang yang mendapatkan musibah. Maka ketika meninggal Abu Salamah, aku katakan ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Musliman yang mana yang lebih baik dari Abu Salamah? Awwalu baitin hajaru ila Rasulillah, rumah yang pertama kali dia hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengatakannya dan aku bersumpah kepada Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah Ummu Salamah setelah beres dari iddahnya dan menikahinya pada tahun yang keempat Hijriyah. Jadi apa yang Ummu Salamah ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ini sesuai, gantilah yang lebih baik. Padahal menyangka bahwasanya Abu Salamah itu adalah yang paling baik, ya. Ternyata diganti lagi yang lebih baik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perawi hadis, ya. Adapun kisahnya adalah tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Al-Ansariyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Udah diterjemahkan belum? Ja'at belum, ya? Ja'at Ummu Sulaim datang, yaitu imra'atu Abi Talhah. Ummu Sulaim ini adalah istri Abu Talhah. Ini juga Ummu Sulaim adalah janda juga, dinikahi oleh Abu Talhah. Datang Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya,
Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alayyal mar'ati min guslin idza hiya talamat. Maka apakah wajib atas wanita untuk mandi apabila dia mimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Idza ra'atil ma'a, idza hiya ra'atil ma'a, apabila dia melihat air." Ya. Ummu Sulaim Al-Ansariyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya sesuatu. Ya, ini disyariatkan. Ya, bertanya kepada yang alim. Bas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, tanya kepada ustaz. Datang lebih afdal kalau panjang masalahnya, atau di telepon atau di WhatsApp bertanya. Jangan nanya ke yang bukan ahli ilmu, yang sama-sama nggak tahu. Gimana ya ini? Ya nggak tahu anak juga. Bingung pada bingung. Ya, tanya kepada yang lebih ahli. Ya. Karena pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan kemaluan. Ya. Dan tentunya ini adalah perkara yang malu untuk diucapkan, diterangkan. Ya. Secara kebiasaan, secara budaya, ya. Maka Ummu Sulaim memberikan muqaddimah di awalnya sebelum melontarkan pertanyaannya. Sehingga apa? Sehingga meringankan terdengar oleh orang-orang yang mendengar. Ya, dikasih muqaddimah dulu. Karena apa? Karena perkaranya adalah perkara yang malu, tabu untuk diucapkan. Kemudian maka di awalnya Ummu Sulaim mengatakan, innallaha azza wa jalla wa huwal hayyu, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaitu yang maha pemalu, la yamtani min dzikril haqqil ladzi yustahya min dzikrihi min ajlil hayya, tidak menghalangi untuk mengucapkan atau mengatakan, menyebutkan yang hak, yang malu untuk menyebutkannya dikarenakan rasa malu. Selama hal itu adalah dalam penyebutannya ada faidah. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan permisalan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, ya. Jadi tidak malu. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah maha malu. Sehingga dalam hadis dikatakan, innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia, maha dermawan. Yastahyi, dia malu bila tidak memberikan, bila melihat orang yang mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mendapatkannya sedikit pun, atau pulang dengan tangan kosong, ya. Maha malu. Maka setelah Ummu Sulaim itu memberikan muqaddimah seperti itu, ya, untuk melunakkan pertanyaannya, karena berkaitan dengan apa? Dengan yang tabu diucapkan, barulah masuk pada inti pertanyaan, temanya. Apa?
Apakah seorang wanita itu harus mandi apabila dia terhayalkan di dalam tidurnya itu bahwa dia itu dijimai, ya, dijimai? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, baginya wajib mandi idza ra'at nuzulama asyahwah, apabila dia melihat ada air syahwat, yakni air mani di sana. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita juga sama bermimpi, ya, sebagaimana laki-laki bermimpi basah, dan wanita juga sama, ya, keluar air mani sebagaimana laki-laki. Faidah dari hadis ini yang pertama adalah bahwasanya wanita wajib mandi ketika dia bermimpi basah apabila keluar dan melihat ada air. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ma'u minal ma'i. Apa? Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Wajib mandi itu karena keluarnya air mani. Begitu. Karena tadi disebutkan bahwasanya penyebab wajib mandi itu karena janabah, dan janabah itu keluar mandi atau jima, ya. Yang kedua, bahwasanya wanita itu tunzil kama yunzilu rajul. Sesungguhnya wanita itu inzal. Inzal itu keluar air mani sebagaimana juga laki-laki keluar mani. Maka dengan hal itulah terjadi penyerupaan, kemiripan dari keturunannya, dari anaknya, ya, dari anaknya. Maka ada anak yang mirip bapaknya, ada anak yang mirip ibunya, atau ada anak yang ada sisi bapaknya dan ibunya mirip kedua-duanya. Ini tergantung apa? Tergantung banyaknya atau menguasainya air mani dari salah seorangnya, ya. Dalam keterangan lain tergantung siapa yang duluan keluar, ya, siapa yang duluan keluar, bukan penguasaannya. Bila seorang suami yang duluan keluar, aduh, ada anak-anak. Kalau yang dewasa tidak apa-apa, kan sebentar juga mau nikah, kan harus diilmui. Kalau anak-anak kan masih jauh, ya. Apabila seorang laki-laki keluar, tapi mungkin anak-anak akan menyangka bahwa keluar rumah, gitu ya, keluar masjid. apabila tapi ini perlu diterangkan, ya, ya, karena tadi innallaha la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak tidak malu untuk dalam kebenaran. Sesungguhnya mengobrolkan masalah ini juga saya malu ngomonginnya, apalagi di sini, ya. Apabila seorang suami itu keluar duluan, paham ya, yang sudah menikah keluar duluan, maka anaknya, kalau jadi anak, maka anaknya itu mirip dengan suami, mirip dengan bapaknya. Kalau wanita yang duluan, istrinya yang keluar duluan, maka anak itu mirip dengan ibunya, ya.
Itu kemiripan. Kalau jadi laki-laki dan perempuannya itu tergantung dari penguasaan atau dominannya air mani dari salah satunya. Kalau banyaknya dari laki-laki, maka dari seorang suami, maka jadilah laki-laki. Kalau banyaknya dominannya dari perempuan, dari istri, maka jadilah perempuan. Ya, maka jadilah perempuan. Maka jangan heran kalau ada anak perempuan tapi mirip dengan bapaknya. Berarti gimana? Penguasaannya banyaknya mani. Penguasaannya banyaknya istrinya. Karena kan jadi perempuan. Tapi kenapa mirip bapaknya? Karena bapaknya yang duluan keluar. Suaminya yang duluan keluar. Paham? Kenapa ada anak perempuan tapi mirip kenapa ada anak laki-laki mirip ibunya? Kasep. Kasepnya Gus, da bapana rada tepati kasep. Jadi kenapa? Karena yang dominannya adalah suaminya, tetapi yang duluan keluar adalah istrinya. Paham ya? Kalau pas jadi pembuahan maksudnya gitu. Ya, ini bisa antum baca dalam buku Ustadz Hakim itu apa? Hadiah yang dinanti apa? Buah hati apa? Buah hati yang dinanti. Sebelumnya apa? Bukan eta ya, cari ya. Itu antum bisa baca. Buah hati yang dinanti, bukan itu, pokoknya begitulah, ada buah hati yang dinantinya. Hadiah yang dinanti. Lupa, searching. HP-nya dipakai live. Ya ada ya. Ya di sana dimiliki, ya, dimiliki. Jadi tinggal bapak ibu kerjasama ya dengan istrinya. Ya, kerjasama dengan istrinya. Ya. Sekarang pengen anak laki-laki tapi mirip dengan mirip dengan saya, kata ibunya itu. Saya pengen laki-laki tapi miripnya wajahnya dengan saya. Ya itu tinggal diatur. Ya tinggal diatur. Paham tadi? Paham, sudah dicatat? Sekali lagi. Ya. Catat para suami dan istri. Sekali lagi. Jadi anak laki-laki dan perempuan tergantung dari banyaknya air mani dari salah seorang keduanya. Bila banyaknya dan penguasaannya laki-laki, maka akan jadi anak laki-laki. Bila banyaknya air mani perempuan, maka jadilah anak perempuan. Tentang banyak sedikitnya gimana? Ya, makanan yang memproduksi banyak. Ya. Kalau mirip, kemiripannya adalah siapa yang duluan keluar. Ya. Jadi kalau mau mirip dengan ibunya, maka istri yang duluan keluar. Suaminya tahan. Ya, suaminya tahan. Seperti itu. Kalau mau mirip ayahnya, maka ayahnya yang duluan keluar. Ya, ini juga ada hadis yang mengisyaratkan tentang masalah ini ya. Yang ketiga,
penerangan barusan tidak menjadikan antum melihat anak orang lain. Jika indungna ya mah, oh berarti ibuna kan gitu ya. Yang ketiga adalah faedahnya penetapan sifat haya bagi Allah, sifat malu bagi Allah Azza wa Jalla, dengan penetapan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja malunya berbeda dengan makhluknya, sesuai dengan jalalihi, ya, kemuliaannya dan ketinggiannya. Dan bahwasanya rasa malu atau sifat malu dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghalangi dari mengucapkan kebenaran, mengatakan kebenaran dikarenakan suatu hal yang malu. Berkata Ibnu Qayyim dalam Al-Bada'i, yakni Bada'i wal Fawaid, inna sifatas salbil al-mahaddi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala. Sesungguhnya sifat salbiyah, apa sifat salbiyah? Sifat penafian. Sifat Allah ada subutiyah, ada salbiyah, ada penetapan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha ini, penetapan. Ada sifat salbiyah, Allah tidak begini, Allah tidak begini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak kena ngantuk dan tidur, ya, itu salbiyah. Sesungguhnya sifat salbiyah saja semata-mata itu tidak masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Illa idza tadammatat subutan, kecuali apabila mengandung penetapan. Ya. Jadi ya, penafian bagi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan pujian dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada sifat kebalikannya dan menunjukkan kesempurnaannya. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti penetapannya apa? Sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya, betul enggak? Karena yang ngantuk dan yang tidur adalah menunjukkan tidak sempurna, begitu. Ya. Kalau penafian yang tidak menjadikan Allah itu sempurna, maka tidak masuk, ya, seperti itu. Tidak menjadikan tidak menjadikan keagungan bagi Allah Subhanahu. Begitupun penghabaran tentang penafian, wa kadzalikal ihbar anhu bisalbi. Begitupun penghabaran tentang Allah tentang salbiyahnya, penafiannya. Itu tidak apa? Tidak masuk dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghabaran tentang salbiyahnya Allah. Bukan sifat tapi pengkabaran, ya, bukan sifat tetapi pengkabar, tidak disebutkan. Seperti apa? Yang tadi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini bukan sifat tapi pengkabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak, dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bukan sifat, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum itu adalah pengkabaran tentang Allah. Itu tidak masuk dalam keagungan Allah kalau tidak menetapkan subutiyahnya, penetapan sifat yang sempurna bagi Allah. Fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyatihi. Maka la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak kena ngantuk dan tidak kena tidur, maka itu mengandung kesempurnaan kehidupan Allah dan qayyumiyahnya Allah. Susah disebutnya qayyumiyahnya Allah. Yang keempat, faedahnya bahwasanya rasa malu tidak boleh menjadikan seseorang itu terhalang dari belajar ilmu, ya. Tidak menghalangi dari belajar ilmu, malu.
Karena Nabi SAW mengatakan la yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Mau nanya tapi malu, akhirnya tidak nanya. Pulang ke rumah dengan membawa pertanyaannya, ya. Karena apa? Malu. Sieun disebutkan, nu kitu wae ditanyakeun. Senang gitu ya sama namanya gitu itu. Atau mustakbir. Dia gengsi untuk bertanya. Aduh, saya ini adalah ustadz kabir. Ustadz besar fi masjidin shagir, di masjid kecil. Atau fi qaryatin di kampung yang kecil. Jadi malu lah, gengsi lah kalau bertanya. Hatta fil masailil lati yustahya minha, hingga dalam masalah yang dia malu darinya. Ya, malu mengungkapkannya, tapi ya mesti ditanyakan. Yang kelima, anna min adabi wa husnil mukhatabati, sesungguhnya termasuk dari adab, kesopanan, etika, dan cara bicara yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus, yaitu memberi muqaddimah, pendahuluan sebelum berbicara pada inti permasalahan yang hal itu malu untuk diungkapkan, ya, dengan muqaddimah yang sesuai dengan makomnya. Seperti tadi apa? Innallaha la yastahyi minal haq. Sungguhnya Allah, ini muqaddimah, sungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran. Kemudian bertanya tentang apakah wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi basah. Ngomongin mimpi basah, ngomongin tentang kemaluan, karena basahnya itu apa, kan seperti itu. Tapi diawali. Di kita biasa sebelum mengucapkan sesuatu yang tidak pantas dengan maaf. Maaf ya, saya ucapkan ini, ya. Atau punten. Jadi ngomongin, ya. Itu adalah adab yang baik. Apalagi misalkan seorang yang ngaji, talabul ilmi, lebih-lebih seorang dai, ya. Saya mendapatkan dai YouTube, ya, itu mengucapkan kemaluan laki-laki dengan bahasa Sunda yang kasar, itu kok tidak malu gitu. Kemaluan laki-laki dengan bahasa Sunda disebutkan di ceramah begini, gitu. Kan tidak pantas gitu, tidak pantas. Ya, tidak pantas. Jadi hendaklah memulai sebagai apa? Sebagai pembukaan untuk berbicara, supaya apa? Supaya ringan terdengarnya, dan juga tidak dinisbatkan orang yang mengucapkannya itu adalah kategori orang yang tidak sopan atau kasar, ya. Karena orang yang mengucapkan sesuatu berkaitan dengan kemaluan atau berkaitan dengan jima, ya, ngomongin seperti itu tanpa diawali dengan pembukaan, maka orang akan mengatakan, orang lain akan mengatakan kepada orang yang demikian, adalah eta mah jorang jelemana, gitu ya, kalau orang Sunda, apa namanya, dan kata-kata yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya, silakan dibaca.
Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kuntu agsilul janabah. Aku pernah mencuci janabah. Apa janabah itu? Air mani. Min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayahruju ila salati, lantas beliau keluar untuk salat memakai baju tersebut. Yang dicucinya apa? Janabahnya saja. Ya, kena ke bajunya, dicuci janabahnya saja, air maninya saja dicuci. Wa inna buqa al-ma'i fi saubihi, sedangkan sisanya basahnya kan tapak kena nyeseh pas yang kena maninya itu masih ada di bajunya. Dalam lafaz Muslim, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengeriknya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan dengan benar-benar mengerik, fayusalli fihi, lantas beliau salat menggunakan baju tersebut. Ya. 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 Di sini ibunda kita Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena mani. Ya, terkena mani janabah. Berhubungan, kemudian maninya kena ke pakaiannya. Ya. Kadang mani tersebut masih basah, maka ibunda Aisyah mencucinya dengan air, mencuci bagian maninya saja. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat memakai baju itu. Tidak mungkin kan dimasukin mesin cuci, digosok semua kan, bara rasih tuh ya. Dan air belum kering dari bajunya tersebut, tapakna ya. Di kali yang lain mani itu sudah kering ya, mani itu sudah kering, dan pada waktu itu ibunda kita Aisyah mengeriknya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan memakai baju tersebut ya. Ketika masih basah dicuci bagiannya itu, ketika sudah kering dikerik, seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini para ulama lantas berbeda pendapat ya tentang apakah mani ini najis atau tidak ya, tentang kenajisan mani ini. Maka Al-Hanafiyah, Malikiyah berpendapat bahwasanya mani ini adalah najis, berdalil dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang mencucinya baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya baju yang terkena mani itu dicuci adalah hadis ini yang kita bahas. Adapun Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ahlul Hadis dan Ibnu Hazm serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan muhaqqiqin ini berpendapat bahwasanya air mani itu adalah suci. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan banyak. Di antaranya yang pertama adalah sahihnya hadis yang menerangkan tentang mengeriknya ibunda Aisyah kepada baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkena air mani apabila air mani tersebut sudah kering dengan kukunya. Kalaulah itu najis tentu tidak cukup, kecuali harus dengan air kalau najis. Karena apa? Harus menghilangkan ainnya, zatnya harus hilang ya.
warnanya, rasanya, baunya, ya zatnya itu tersebut. Sebagaimana najis-najis yang lainnya, karena kotoran manusia ya harus dicuci sampai hilang, tidak ada warna dari kotoran, tidak ada bau, tidak dicuci hilang ya. Tidak cukup dikerik. Baju kita kena kotoran bayi misalkan, apakah di sini udah kering, apakah dikerik? Tidak bisa ya, seperti itu. Ini cukup dikerik, berarti apa? Tidak najis. Yang kedua, bahwasanya mani itu adalah aslul insan, asalnya manusia tina naon, tina air mani, dan juga bahan pokoknya, bahan pokok manusia. Maka tidak layak asal manusia itu dari sesuatu yang najis dan sesuatu yang khabis ya, najis dan kotor manusia. Innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya mukmin itu tidak najis ya, nggak pantaslah datangnya dari sesuatu yang najis. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan mensucikan manusia, suci manusia. Innal musyrikina najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis akidahnya. Kalau kalau tubuhnya tidak najis, salaman itu juga tidak harus kita berwudu lagi, tidak harus suci selama dia memang suci, kan seperti itu. Jadi manusia pada dasarnya mau musyrik, mau kafir, mau muslim itu adalah mulia ya, secara manusianya, kan begitu. Yang ketiga, alasannya karena Nabi SAW tidak menyuruh untuk mencucinya, dan tidak menyuruh untuk menjauhkannya, berlepas diri darinya. Berlepas dari apa? Dari mani tersebut, seperti berlepas dirinya dari air kencing ya. Nabi SAW suatu ketika lewat di antara dua kuburan. Yang dua-duanya adalah diadab. Yang satu dikarenakan dia itu tidak apa? Jorok di dalam kencingnya. Yang pertama, dia tidak yastatiru, tidak menghalangi dirinya, tidak nyumput ya, pinggir jalan gitu, di mana-mana gitu. Yang kedua, tidak tidak istinja, atau dia tidak peduli apakah mecret karena celana, karena badana, karena kakina, tidak peduli. Kemudian sholat seperti itu. Yang kedua adalah karena namimah, kan begitu ya. Jadi dengan hadis itu maka berhati-hatilah dalam buang air kecil, dalam pipis itu berhati-hati. Taharruj artinya menjauhkan diri atau ya berhati-hati ya, supaya makanya kalau bila kita laki-laki nih boleh pipis sambil berdiri, boleh, karena Nabi SAW pernah. Afdalnya duduk. Bila berdiri nih, maka berdiri sebagai bentuk kehati-hatian, maka diangkat celana panjang kita atau jubah kita seperti itu ya, supaya setelah setelah pipis kita bisa cuci kaki kita, jangan ada yang kena gitu. Kalau ini namanya taharruz. Taharruz itu menjaga ya, gitu, seperti itu. Dan tidak diperintahkan untuk taharruz dari air mani ya. Kenapa? Nabi SAW air maninya kena ke pakaiannya, berarti tidak menjaga, kan seperti itu. Yang keempat, mereka juga membantah kepada tentang hadis yang menceritakan bahwasanya mencuci baju yang kena
air mani. Ya. Bahwasanya mencuci itu tidak menunjukkan atas najisnya air mani, tidak menunjukkan atas najisnya. Sebagaimana juga mencuci baju dari ingus atau dahak, baju kita kena ingus, dicuci itu, ya dicuci lah, dah geuleuh, ya gitu. Tapi apakah menunjukkan bahwasanya itu adalah najis? Kan tidak. Kan gitu. Baju kita kena lumpur, dicuci, daki dicuci, daki najis tuh, tapi kan dicuci tetap. Nah, seperti itu. Jadi kenanya mani lantas dicuci itu tidak menunjukkan atas najisnya air mani. Dan mencuci dari najis dan mencuci itu, bebersih itu bisa dikarenakan karena ada sesuatu yang najis, bisa dikarenakan karena sesuatu yang kotor, begitu ya. Dan itu dituntut oleh syar'i, ya. Ya. Itu ya, 4 alasan tentang apa? Tentang tidak najisnya air mani. Faidah dari hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan sucinya air mani dan tidak wajibnya mencuci dari badan dan pakaian ataupun yang lainnya, tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti kita tinggalkan, ya. Ya tetap aja dicuci. Tapi keyakinan kita ini adalah bukan najis. Sebagaimana kita mencuci dari apa tadi, dari kotoran-kotoran yang lainnya. Yang kedua, disunahkannya menghilangkan apa, mani tersebut dari pakaian ataupun dari badan dengan mencucinya apabila dalam keadaan masih basah, dan mengeriknya apabila sudah kering. Ya. Satu hadis lagi ya, kan saya kesini cuma sebulan sekali. Yang kedua juga ada yang baru datang, kan nggak lucu juga kalau kita tutup dengan doa kafatul majlis. Ustad karek sumping cenah jika nu teresep kana teh. Silakan baca. Nah, wanari antum maca nu mana? Grogi gitu. Beda di itu disuruh gua sama guru. Ya, ya. Ya. Ya, ikhwan sekalian,
Perhatikan ya. Yang pertama belajar tahsin. Yang kedua belajar bahasa Arab. Perhatikan dua perkara tersebut ya. Bagi yang para talibul ilmi ya, bagi yang suka ngaji itu, perhatikan masalah itu. Ya, lebih bersungguh-sungguh antum mempelajarinya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina su'abihal arba", apabila duduk antara cabang yang 4, nanti ya maksudnya apa, tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib mandi. Dalam lafaz lain, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Apa yang disebut su'abihal arba? Cabang yang 4, bagian yang 4. Yang dimaksud adalah dua tangannya dan dua kakinya. 1, 2, 3, 4. Tangan ketemu tangan, kaki ketemu kaki. Duduk atau duduk di antara tengah-tengah dari 4 cabang tersebut, yaitu kinayah dari jima, kiasan dari berjima. Suma jahadaha, maksud jahadaha makna balaghal masyaqqah bikiddiha, telah sampai pada kesulitan ya, sulit dan bersungguh-sungguh serta berusaha. Ini kinayah dari ilaj. Apa ilaj itu? Memasukkan zakar ke farji, sungguh-sungguh sulit ya, seperti itu. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengungkapkan kebenaran. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya apabila seorang laki-laki duduk di antara bagian anggota badan wanita yang 4, antara dua tangannya dan antara dua kakinya, kemudian memasukkan zakarnya di farji wanita tersebut, maka wajib atas keduanya untuk mandi dari janabah ya, walaupun tidak keluar mani, karena memasukkannya saja, memasukkannya zakar ke farjinya adalah merupakan salah satu dari hal yang mewajibkan mandi. Di awal disebutkan bahwasanya wajib mandi, yang pertama dikarenakan jima, yakni ilaj ya, memasukkan. Sampai para ulama juga merinci yang gimana bertemunya idal taqal hitanani, dalam hadis yang lain apabila bertemu dua yang dihitan, yakni kemaluan laki-laki perempuan. Sampai-sampai para ulama juga merinci yang gimana apa bertemu doang, apa nempel doang, apakah juga wajib mandi? Tapi apa apabila masuk hasyafahnya, hasyafah itu kepala dari kemaluan. Sampai-sampai para ulama juga merincinya lagi gitu ya, yang lebih dahsyat daripada itu. Maka disimpulkan kalau hasyafahnya tidak masuk, maka tidak wajib mandi. Seseorang berhubungan tetapi dilipat si zakarnya tersebut Masya Allah, maka itu tidak wajib ya. Itu para ulama menerangkannya seperti itu. Duka kumaha dilipat itu, itikalkeun ya, itu tidak wajib. Kenapa? Karena hasafahnya tidak masuk ya, karena kepalanya tidak masuk. Nanti ahad pertama jangan bawa anak-anak lah ya. Jadi kajian ahad pertama bagian saya jangan bawa anak-anak. Diambil dari hadis ini faidahnya, yang pertama
wajibnya mandi karena masuknya zakar ke farji? Karena saya membacakan sesuai dengan apa yang ada dalam syarah hadis. Wujubul ghusli min ilaji dzakari fil farji. Saya terjemahkan itu wajibnya mencuci dari masuknya zakar ke farji. Terus kumaha? Ya, kan gitu. Wa illam yahdus al inzal, walaupun tidak terjadi inzal. Apa inzal itu? Keluar air mani. Jadi ada air mani, keluar air mani tanpa ilaj, tanpa duha, tanpa masuk, harus mandi. Ilaj masuk zakar ke ini tanpa keluar, wajib mandi. Gitu ya, paham ya? Karena dua sebab. Yang kedua, hadis ini menjadi yang menasakh, yang menghapus dari hadis Abu Sa'id. Abu Sa'id gimana? Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Wajibnya mandi dikarenakan ada keluarnya air mani. Ya. Mafhumnya apa al-ma'u minal ma'i? Berarti kalau tidak keluar air mani tidak wajib, kan gitu ya? Nah, kan gitu. Ini dihapuskan. Ya. Dihapuskan dengan apa? Dengan hadis ini, Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan atau juga dalam pengungkapan, karena memperhalus dalam bahasa ini adalah perlu kemampuan tersendiri dan saya keterbatasan untuk mengungkapkannya. Barangkali ada hal yang ditanyakan berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka dipersilahkan.